Memang sebelum saya ngontrak itu, dulu waktu kita sering main ya, saya pernah nemuin itu daerah sekitar situ ada rumah tua dengan sumur tua. Tapi setelah kita kontrak, saya nyari-nyari wilayah itu, ini rumah tua sama sumur tua itu ada di mana ya? Gak taunya pasti telusurin dengan kejadian istri saya ngalamin tiap malam. Ya, saya sempat manggil orang pintar, ini ada apa? Didatangkan ke rumah itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jumpa lagi dengan channel kita 021 Official. Kita kedatangan tamu nih, Bang. Ya, hari ini kita kedatangan tamu dengan Bang Teddy yang katanya punya cerita-cerita ini, Mang. Apa itu? Menyeramkan. Wih, horor ya? Katanya sih horor, Mang. Misteri, Mang. Siem. Ini juga kisah nyata, Mang. Iya, kisah nyata Kisah di kehidupan ya. Kehidupannya Bang Teddy. Halo Bang Teddy, selamat pagi, siang, sore, malam. Selamat siang aja dah. Assalamualaikum Bang Teddy. Waalaikumsalam. Gimana Bang Teddy? Masih sahur? Sahur. Masih lanjut puasa belum batal. Masih puasa ya, oke. Ngomong-ngomong gini nih, Bang Teddy, katanya punya cerita ya yang terkait dunia-dunia astral. Iya. Ini kisah pribadi, Bang Teddy. Kisah pribadi, kalau dibilang kisah ini dibilang apa ya? Kalau dibilang orang nggak percaya gitu ya, kan Nyata, kita ya? ngalamin sendiri gitu kan. Ya, berarti kita kisah nyata ya, Bang. Tapi kisah ini hampir sama kayak yang di film-film Susana gitu. Waduh. Film Susana itu sebenarnya dibilang nyata, nggak nyata gitu. Ya, boleh diceritain Bang Teddy buat sobat-sobat 021. Iya, Mang ya? Iya, bener. Waktu pertama kali ya saya ini di kontrakan ya, kontrakan yang jelasnya di wilayah Beji ya, cuman jalan apa kita kasih tahu lah, cukup di Beji aja. Saya pernah ngontrak itu hampir tiap malam kita ngalamin hal-hal yang dibilang apa ya, mistis lah. Kita Setiap malam, Bang. tiap malam itu juga apa ya, saya juga nggak nyangka. Pertama saya pikir ini istri saya bercanda. Tiap kita pulang kerja selalu dia ngomongnya yang aneh-aneh. Kalau pagi, siang, sore normal. Kalau menjelang jam 8 lah, jam 8 malam ke atas Udah beda, ya? udah nggak normal. Kita pulang kerja aja jam 9 ya. Jam 9 itu saya pulang kerja, kalau ketemu istri biasanya kan kalau pagi kita salim ya kan. Setelah salim ngomong biasalah, masih biasa panggilannya ayah, bunda. Tapi kalau malam ini dia tuh ngomongnya udah kayak menjurus ke kerajaan gitu, manggilnya kakanda. Kan kita kaget, oh ini manggil kakanda ya, kenapa ini istri? Kita jangan duduk di sini aja, ini pelaminan, ini istana. Dalam hati saya, ini bukan istana, ini kontrakan. Karena saya nggak bisa melihat atau gimana. Memang sebelum saya ngontrak di situ, dulu waktu kita sering main ya, saya pernah nemuin itu daerah sekitar situ ada rumah tua dengan sumur tua. Tapi setelah kita kontrak, saya nyari-nyari wilayah itu, ini rumah tua sama sumur tua itu ada di mana ya? Gak taunya pasti telusurin dengan kejadian istri saya ngalamin tiap malam. Ya kan? Saya sempat manggil orang pintar, ini ada apa gitu kan. Didatangkan ke rumah itu. Datangkan ke rumah itu, kejadiannya itu selalu ada di kamar. Kalau di ruang tamu normal, kalau di kamar udah abnormal lah, karena udah kayak ngayalnya dia ngeliatnya tuh kayak Udah beda rumah ya? itu kayak kerajaan. Tuh, penglihatannya udah beda gitu, Bang. Udah beda lah. Terus
Dia itu, saya sempat nanya-nanya nih ya, nanya-nanya sama orang pintar gitu. Sebenarnya ini kontrakan ini ada apa? Gitu. Kata orang pintar, dulu di sini tempatnya rumah tua mas. Katanya, hah? Rumah tua yang ada sumurnya? Iya, kebetulan sumur tuanya itu yang penghuni sekarang yang ngeganggu itu sumur tua tempatnya ada di kontrakan nomor 2, yaitu yang saya tempatin. Dan letak sumurnya itu persis di bawah tempat. Tapi untuk sumurnya sendiri saat ini masih ada, Bang Teddy? Udah nggak ada kan, udah jadi kontrakan, otomatis kan sumurnya itu kan udah diuruk ya. Nah itu dia Bang Teddy, kita juga punya mitos ya, katanya orang-orang dulu misalnya ada sumur tua gitu, harusnya sih nggak boleh ditutup gitu atasnya, apa ditimbun gitu ya. Iya. Itu kita juga walau alam sih. Tapi sih kalau dari itu sih sebenarnya kenyataan gitu ya kan, kita nggak tahu ya itu diuruk atau diapain atau, tapi sih kalau menurut saya sih dari orang pintar itu diuruk, jadilah bangunan 8 kontrakan, tepatnya sumur tua itu ada di kontrakan nomor 2 yang saya tempatin. Pas banget ya Bang Teddy ya. Jadi ceritanya saya pengen berkomunikasi nih sama di demit nih, ini penunggu nih sumur tua gitu kan. Dipanggil lah 3 orang, istri saya dikeluarkan dari rumah, keluar dari ruangan itulah Ya, kan, dari kita kamar keluar. ya. Pokoknya keluar dari kontrakan, dititipin di, kan kita kan namanya 8 kontrakan itu ngumpul nih, sepakat titipin lah, taruhlah istri di situ. Nah, jadi nih ada 3 orang, untuk tadinya saya yang mau dimasukin. Cuman kalau saya kan bingung gimana cara berkomunikasinya. Oh di apa? Mediator kali ya, Mediumisasi. Dimasukin itu kan? Ya dimasukin. Ya terus Bang. Tapi kebetulan pas orang pinternya manggil, dia ngomong, si orang pinter saya dengar banget, ini penghuninya udah ada di ruangan sini, cuma dimasukin orang pertama nolak, orang kedua nolak, orang ketiga nolak. Nah, saya bingung, gimana bang, mendingan lu aja yang masukin, kalau saya yang dimasukin gimana saya mau berkomunikasi. Sebenarnya apa yang dilakukan sama istri saya ini pada siang hari itu sampai sempat mengganggu ini penghuni apa gitu, kita mau tahu ini kenapa. Pertama saya ngontrak itu setahun ya, 5 bulan pertama normal, masuk 6 bulan sampai bulan ke-8 itu udah mulai nggak normal ya, mulai ada gangguan lah. Saya nanya-nanya, ternyata ya 3 orang ini nggak bisa masuk ya, kalau sehari-hariannya tukang minum ya, setan ketemu setan kata dalam hati ditanya sehari-hariannya. Nah kebetulan tanpa disengaja istri saya ini kebelet kencing, buka pintu, belum juga sempat itu baru nginjekin celana, masuk, jatuh. Ternyata tuh setan lebih tepatnya masuk ke istri saya dibandingin ke 3 orang ini. Udah akhirnya kita nanya di situ, penghuni itu merasa mengganggu, katanya mengetuk-ketuk apa sih, tembok diketuk-ketuk pakai paku atau gimana. Tapi saya ngeliat nggak ada yang ngetok-ketok gitu kan, karena di kontrakan itu semua sebelum kita masuk apa aja nih, ada yang punya kontrakan apa aja yang mau dipaku untuk gantungan mana aja gitu. Iya. Jadi dia pengen rumah itu bersih, nggak banyak paku atau gimana. Dari situ aja. Pokoknya hampir tiap malam itu ada sebulan lebih lah. Kita berbicara, kita berantem sama yang namanya didemit. Istilahnya kita berantem ngomong bukan sama istri. Kita ngomong udah ketemu saut-sautannya sama setan. Begitu juga sama mertua saya gitu. Mertua saya datang situ. Dibilangnya rajaku mau makan apa, sampai mertua saya yang laki bengong, ini kenapa istri lo, katanya. Saya juga nggak tahu pak, pokoknya ini kumatnya udah mulai kita nempatin 6 bulan lah gitu. Bulan ke-6 sampai bulan ke-8 akhirnya kita mikir, setelah diambil jalan keluar, ya udahlah jalan satu-satunya kita keluar, biarin 4 bulan lagi kita lepas aja itu kontrakan. Pindah kontrakan ya? Pindah kontrakan. Saya pikir setelah pindah kontrakan selesai masalah. Ternyata kejadian
lagi. Nih, tunggu sebentar, dipotong. Waktu apa istri kamu ke kamar mandi kan sempat jatuh tuh, ya kan? Karena mau ada apa bahasanya tadi, bang? Mediumisasi. Mediumisasi itu. Itu kan sempat ada dialog nggak? Siapa penghuninya? Sempet Udah berapa lama? Bentuknya kayak apa? Polanya ya. sempet dia. Coba kayak gimana itu ceritanya? Itu penghuninya dia perempuan. Cuman saya nggak sempet nanya siapanya kan. Dia di situ menghuni sumur tua itu dari tahun 1800 sekian, cuman sekiannya saya lupa nih. Yang jelas dia udah lama di situ. Tua ya. Dia merasa keganggu sama yang beli tanah itu. Dia marah sebenarnya dari situ. Karena Dia merasa keganggu, dia apa ya rumahnya kali. yang Tempat singgah. pemilik tanah itu rumahnya itu merasa diganggu, dia nggak minta izin dulu untuk membangun kontrakan gitu. Malah dia katanya saya terkunci di sumur itu diuruk, dia merasa terkunci. Nah kebukanya ada yang ketok paku, entah di kontrakan saya, kita kan nomor 2 nih, entah yang ngetok paku di kontrakan nomor 1 itu kan dempetan itu. Karena kan kita 8 pintu bentuknya L, bentuknya T lah, T gitu. Di depan ini rumah pemilik kan, rumah utama, yang sebelah di depan rumah utama 2 kontrakan, ke kirinya ada 3 kontrakan, ke kanannya ada 3 kontrakan. Kebetulan saya nomor 2 dari sebelah kanan, itulah terdapat nomor 2-nya. Tapi untuk yang penghuni kontrakan lain apakah diganggu juga itu Bang Ted? Kalau yang diganggu itu yang kontrakan, ya kalau saya rasa sih kayaknya diganggu semua, cuman nggak pada nyadar. Kalau yang nyadar itu yang jelas di depan rumah utama ya, itu kontrakan nomor 7. Karena dia kan anaknya masih kecil, anaknya kecil. Jadi setiap malam itu anak nggak berhenti nangis. Mulai azan maghrib itu nangis terus. Di situ istri saya itu belum menyadari bahwa dia mampu untuk melihat, ngobatin. Cuman karena dia di situ selalu menolak, dia nggak pengen melihat atau gimana, jadi dia selalu bertentangan. Di situ mah dia ngomong, ini anak kok nangis kenapa ya, setiap azan maghrib nangis sampai jam kurang lebih ya bisa dibilang mungkin sampai pagi. Nangis, berhenti, nangis. Cuman ibunya sering ngomong, ini anak kok nangis nggak keluar air mata. Wah, kita yang mikir-mikir kan sering banyak ngalamin kejadian. Kalau anak kecil nangis nggak keluar air mata nih pasti dia ada apa-apanya nih. Nah, kalau misalkan nih dari sekian kejadian nih, warga yang selain kontrak ya, termasuk yang punya lahan itu udah pada tahu belum? Tahu. Oh, udah pada tahu di situ bahwa cuman, itu ada sumur angker di situ. Iya tahu, cuman kebanyakan warga itu dia selalu buka. Oh. Habis kejadian itu kan saya sempat nanya-nanya juga sama tetangga yang depan kontrakan, depan ini. Sebenarnya dia udah tahu, dia sebenarnya mau ngomong. Cuman karena dia nggak enak nanti. Takut sepi. Cuman karena gara-gara dia ngomong, nih kontrakan nggak laku gitu kan. Iya. Cuman ya tadinya kan saya juga sempat marah, nih gimana nih 4 bulan, sama aja saya ngontrak di tempat ini berdemit. Yang punya kontrakan. Tapi sekarang, ini ya Bang, dari pihak kontrakannya sendiri nggak ada upaya untuk membersihin gitu, apa ngusir gitu kan? Dulu dia udah pernah, makanya itu yang saya bilang, itu setannya nih penghuni ini nenek-nenek nih, dia nenek-nenek. Itu dengan cara bukannya dipindahin itu dia penghuni itu, malah dikunci. Saya nggak tahu kuncinya pakai kunci box gimana ya, nggak paham dikunci secara mistis dikunci. Jadi dia terbukanya ya ada ketokan di tembok paku. Kalau yang kata orang-orang pintar itu, ini si nenek-nenek ini yang penghuni itu udah berkali-kali pindahin, tapi dia pulang lagi gitu. Karena dia merasa udah
udah dari dulu kali. Emang tempat asalnya dia kali ya. Nggak berusaha manggil pemburu hantu bang? Hah? Kan ada itu ya pemburu hantu, mungkin dimasukin ke karena- botol. Mungkin karena biaya kali. Ah, Banyak kan mungkin sekarang ya. kan pemburu hantu kan pada Komersil. ya, sendiri. Jarang yang gimana ya? Yang seikhlasnya atau gimana? Masih Karena kan sorry. Masih inget nggak dialog yang waktu di apa? Yang si Mediumisasi. itu antara Teddy nih sama yang di mediumisasinya itu dialognya apa aja masih inget nggak? aduh, ada ya? Sebenarnya ada beberapa sih yang ingat. Ah. Samar-samar itu. Pertama saya menanya apa intinya kita mah ini kenapa kamu mengganggu keluarga saya? Memangnya istri saya selalu mengganggu. Kalau kata itu setan, istri saya sering melototin, sering marahin. Itu marahin, ngapain lo, ibarat kata bahasa orang sekarang, ngapain lo ada di situ, pergi lo, ganggu gua aja, bikin kaget aja. Kadang-kadang muncul mukanya jelek, jeleknya itu disamarin. Saya pernah nanya gitu, jeleknya gimana? Dia kadang-kadang gimana ya? Kalau yang kayak di film-film kartun tuh, yang kayak Scooby-Doo, hampir mirip tuh kayak gitu. Mukanya jelek lah, ada tanduknya lah, ada cuman mata satu lah. Intinya sih yang seringan banyak nanya itu tetangga saya. Yang kontrakan kanan kiri. Oh, gini. Waktu mulai ngerasainnya nih siapa duluan? Ente sendiri apa istri? Kalau mulai ngerasain ya, pertama kali. kali ngerasain, gua rasa sih bini gua. Oh, bini lo ya. Kalau kita kan, kalau saya sendiri ini merasa anehnya itu pas kita pulang malam kerja, pagi biasa, malam kita pulang kerja, kok ini omongannya udah lain gitu. Beda ya. Beda. Yang biasanya manggil kalau dia lagi kadang marah, lo, gue, lo. Kalau marah sama suami, mau suami ke sama siapa manggilnya lo. Tapi kalau nggak marah, dalam keadaan nggak marah, manggilnya ayah. Mau kemana? Kalau lagi marah, lo ngapain di situ? Itu selalu kejadian malam. Malam kejadian. Durasi yang penuh emosi. Iya. Malam kita sempat manggil tetangga, sebelum manggil orang pinter, katanya di tetangga situ saya bisa manggil, sampai saya juga sempat panik ya jam 10 malam. Saya nelpon mertua. Kebetulan mertua saya yang laki maupun perempuan datang. Nah itu sampai dia juga bengong, kenapa Ted? Lu ngelakuin apa di rumah sini? Kagak ngelakuin apa-apa Pak. Pokoknya mulai kejadian tanggal sekian, hari ini tiba-tiba ini si istri saya ini ngomongnya udah ngawur gitu. Saya nanya juga sama tetangga, waktu sore gimana? Biasa Mas katanya. Jadi yang tetangga itu semuanya sih kalau yang nomor 8 dia memang nggak tahu karena dia pergi pagi pulang malam kan. Jadi dia pergi udah pagi-pagi pulang malam, dia nggak tahu ada di situ. Kalau yang sisanya itu kan ada orang lama juga. Saya kan di situ kan termasuk kategori orang baru lah. Ada yang lama yang dari pertama bangunan itu dibangun, mungkin ada tuh satu orang, dia mungkin udah tahu, cuman dia nggak ngambil pusing, cuekin aja lah. Nah, di situ apa ya, sampai ngomong juga, udah kita obatin, ngamuk, sampai mertua saya sendiri ngomong, dibacain apa ya, 2 kalimat syahadat, sampai dicekek, digampar itu mertua depan mata saya, gampar. Saya bilang astagfirullahaladzim, wah ini tak mungkin ini istri saya. Kalau namanya udah mertua, ibunya sendiri suruh dibisikin di kupingnya, bacain 2 kalimat syahadat, istighfar kan, astagfirullahaladzim. Bukannya dia ngikutin bacaan itu, malah refleks. Mertua saya sendiri gampar depan saya sendiri. Ada perlawanannya ya? Wah, perlawanannya itu bisa sampai jam berapa ya? Ntar dia ketawa sendiri, tapi ketawanya bukan ketawa suara dia, suaranya bisa gede, ntar kecil gitu. Ini bukan suaranya istri saya nih. Udah nih nggak bisa dibiarin begini nih, saya bilang. Udah, gimana ya Mak jalan keluarnya? Setelah dia keluar nih,
udah mulai ada tuh istri saya lemes. Saya tanya apa yang dirasain, ya dia cuma ngomong ngerasain badannya sakit semua, pegel. Terus gimana kita ngambil solusinya? Kalau kamu mau terus-terusan bertahan di sini, ya paling tiap malam kamu ngalamin hal kayak gini. Terus gimana ya Mak? Tapi kan sayang 4 bulan lagi nih kontrakan gimana? Ya soal kontrakan ntar belakangan. Ini kan pindahlah dari situ. Keluarlah saya dari kontrakan itu, pindah ke kontrakan satu. Kejadiannya terulang lagi. Deket Berarti dari yang pertama itu kontrakan? Apa jauh? Masih daerah Beji juga, cuman jauh, beda RW, beda RT. Di situ saya nggak tahu istri saya itu bisa namanya punya penglihatan, bisa ya. Itu ngeliat. makhluknya sama yang kontrakan sebelumnya. Oh beda, pastinya beda. Cuman Berarti yang penunggu sumur itu sampai sekarang masih ada di kontrakan itu. masih. Nah kan setelah ini kan setelah susah dibuang dia kan mengganggu terus gitu Bang ya. Mhm, Nah kan Bang Teddy meninggalin kontrakan itu mhm. dengan apa sih waktu masih 4 bulan istilahnya cabut aja gitu kan. Nah yang di kontrakan baru itu makhluk lain apa makhluk yang dari kontrakan lama? Makhluk lain. Oh, dari situ mulailah saya terbiasa gitu. Oh, jadi istri saya nih bisa melihat. Cuman kan kadang-kadang kalau dia makhluk itu nongol kan kadang-kadang dia kaget tuh, kaget kan, spontan suka keluar kata-kata yang mungkin dia berbicaranya dalam hati atau gimana. Kalau kata-kata, goblok lo, tolol lo, ngagetin gua. Pernah sekali-sekali, cuman saya bingung. Yang ngagetin siapa? Saya ada di kamar mau ngomong sendiri, saya keluar kirain ada orang, nggak ada orang. Lo ngomong sama siapa? Biasa tuh sialan tuh, setan sialan katanya nongol main tiba-tiba. Berarti istri sensitif banget ya dengan hal begitu ya. Sensitif. Mungkin dengan ceritanya Bang Teddy di kontrakannya Bisa dinilai- ngambil kesimpulannya Bang. apa itu? Kesimpulan yang tadi dijelasin oleh Bang Teddy bahwa ada kejadian ya di kontrakan. Ya kontrak pertama itu ada 8 kontrakan. Itu sangat mengganggu sekali karena penunggunya itu dari sumur. Ya kan dari sumur tua dan nggak bisa dipindahin Bang. Dan akhirnya yang pindah malah Bang Teddy Mang. Sebenarnya sih bukan karena nggak mau ini ya, nggak mau ngadepin mungkin ya. Iya. Lebih ya udahlah, emang kalau bukan apa masalahnya dia udah duluan menghuni di situ gitu untuk apa makhluk astralnya itu. Ya. Ya mungkin segitu aja dulu kali ya cerita dari Bang Teddy. Next time bisa dilanjut lagi dengan cerita-cerita yang lebih menyeramkan mungkin ya. Ya. Kita tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.